Halo warga seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. TPPKK dan Posyandu Provinsi Banten berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Lansia Nasional tahun 2024 se-Provinsi Banten. Mengangkat tema Lansia Sehat, Bahagia, Produktif Tanpa Pikun. Rangkaian Hari Lansia tahun 2024 Provinsi Banten dimulai dari Senam Sehat Lansia yang merupakan kreasi Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk melatih fisik, menjaga otak, serta pemanfaatan lingkungan untuk skill dan sosialisasi. Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan lansia, kemudian kelas merajut, budidaya cabai, kosidah, dan angklung. Dalam kesempatan itu juga digelar bincang atau talk show implementasi olahraga dan pemanfaatan lingkungan untuk lansia yang sehat, bahagia, produktif, tanpa pikun. Lansia masuk ke dalam 10 program pokok PKK, maka dari itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan, PKK turut mengoptimalkan pelayanan lansia yang merupakan bagian dari pelayanan Posyandu saat ini. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan, lansia merupakan salah satu potensi bangsa. PKK dan Posyandu merupakan organisasi yang cukup lama berdiri sebagai garda terdepan dalam menciptakan rumah tangga yang produktif untuk membangun Indonesia dan Banten khususnya. Dalam sambutannya, Dekan FKUI, Profesor Arif Fahrial Syam menyampaikan bahwa penting para orang tua dan lansia masih diberi kesempatan kerja agar para lansia dapat produktif sehingga mandiri dan tidak pikun. Penjabat Ketua TPPKK Provinsi Banten yang juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor Tine Al-Mukhtabar berharap para lansia memiliki kualitas hidup yang baik agar mampu mengurangi beban biaya kesehatan keluarga. Kami berhasil mewawancarai PJ TPPKK Provinsi Banten Tine Al-Mukhtabar. Kegiatan PKK dan Posyandu, karena PKK itu memiliki program 10 pokok program PKK, diantaranya adalah memperhatikan kelompok rentan dan lansia merupakan salah satu kelompok rentan. Kemudian kegiatan Posyandu adalah mengoptimalkan layanan di Posyandu, baik itu bidang kesehatan dari mulai badut bayi sampai lansia, dan salah satunya adalah yang harus kita perhatikan adalah lansia. Dan sekarang juga ada transformasi Posyandu, tidak hanya dalam aspek kesehatan tapi juga aspek pendidikan, aspek pekerjaan umum, pemukiman, perumahan, sosial sampai tata keamanan dan tata tertib. Jadi inilah transformasi Posyandu, dan saya dengan kegiatan lansia ini akan mengoptimalkan layanan di Posyandu khususnya lansia, tidak hanya pada aspek kesehatan saja tapi pada aspek pendidikan. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgo Yanti menyambut baik penempatan RKUD Pemerintah Kabupaten Lebak ke Bank Banten. Penempatan rekening kas umum daerah atau RKUD ke Bank Banten itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama BPKAD dan Bapenda Pemerintah Kabupaten Lebak dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten atau Perseroda Tbk. Virgo Yanti mengungkapkan hal ini bisa menjadi satu komitmen bersama dalam rangka menggerakkan perekonomian di wilayah Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak. Keberadaan Bank Banten diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas bagi peningkatan pembangunan dan perekonomian masyarakat di Provinsi Banten. Penjabat Bupati Lebak Iwan Kurniawan mengungkapkan, jika penempatan RKUD di Bank Banten ini sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan, bahwasanya kepala daerah menempatkan pengelolaan keuangannya di bank umum yang sehat. Iwan juga berharap penempatan RKUD di Bank Banten ini bisa berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgo Yanti mengatakan, pemerintah Provinsi Banten tengah memperkuat pengelolaan barang milik daerah dalam menyelamatkan aset daerah. Penyelamatan aset merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pertanggungjawaban pemerintah daerah. Hal itu sesuai dengan amanat Rakornas Pengukuran Indeks Pengelolaan BMD Pemerintah Daerah tahun 2024. KPK bersama Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri akan menghitung 100 pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota terhadap pengukuran indeks pengelolaan BMD sebagai bagian dari tata kelola pengelolaan BMD. Virgo Yanti berharap akan mendapatkan hasil penilaian capaian yang baik. Pimpinan KPK Nurul Gufron mengatakan, dalam menyelamatkan aset milik daerah dan tidak terdapat masalah hukum, pemerintah daerah harus memperhatikan 10 permasalahan pengelolaan BMD dalam perspektif aparat penegak hukum atau APH, yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan pengawasan dan pengendalian.
Pemerintah Provinsi Banten bersama KPK Republik Indonesia terus menggiatkan pencegahan tindak pidana korupsi secara terintegrasi, di antaranya melalui pelaksanaan MCP. Pelaksana Harian Sekda Provinsi Banten Virgoyanti menilai, menguatkan dan memperbaiki layanan Monitoring Center for Prevention atau MCP sangat penting dilakukan sebagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi. Virgoyanti kemudian mengimbau kepada OPD terkait MCP tersebut untuk dapat dipersiapkan dan dipenuhi evidence dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, layanan publik sesuai 8 area MCP yang telah ditentukan. Selanjutnya, tim Korsubgah Wilayah 2, Muhammad Muslim Iqbal mengatakan KPK menggandeng tim IPB dalam melakukan in-depth interview kepuasan pengguna layanan MCP di Provinsi Banten. Ia menuturkan tujuan kegiatan tersebut untuk mencari informasi terkait indikator dan subindikator yang perlu dievaluasi, sehingga diharapkan ada perbaikan MCP ke depannya. Di tempat yang sama, pelaksana tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Usman As-Sidiki Kohara menyampaikan pihaknya terus melakukan pengawasan pelaksanaan MCP tersebut dan memastikan OPD pengampu dapat melaksanakan dengan baik. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengajak masyarakat untuk gemar makan ikan. Pasalnya, ikan mengandung banyak nutrisi dan omega 3 yang baik untuk tumbuh kembang anak. Al-Muktabar juga menyampaikan, Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi besar penghasil ikan, sehingga diharapkan potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, terutama dalam memberikan gizi yang baik pada anak-anak untuk tumbuh kembangnya agar terhindar dari stunting. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten Tina Al-Muktabar mengatakan bahwa pihaknya memiliki sebuah program untuk mendukung gemar makan ikan. Lantaran ikan dinilai memiliki banyak kandungan nutrisi dan omega 3 yang baik dalam perkembangan anak. Pada kesempatan itu, Tina juga mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan pekarangan rumah untuk dapat membudidayakan ikan, baik menggunakan sistem bioflok maupun lainnya. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Banten berkomitmen melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Provinsi Banten telah 8 kali berturut-turut meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI, serta menjadi provinsi tercepat dalam menyerahkan laporan keuangan unaudit kepada BPKRI. Menurut Al-Muktabar, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan merupakan hal mendasar dalam tata kelola negara. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang independen memberikan opini kepada pemerintah atas segenap tata kelola keuangan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya. Al-Muktabar juga menegaskan, pemerintah Provinsi Banten terus melakukan penguatan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Diharapkan dengan sistem yang berjalan dengan baik akan menjaga capaian dan raihan pemerintah Provinsi Banten dalam tata kelola keuangan negara terus terjaga. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.